Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dan bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang semester 1 ya. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita lihat peta konsep yang akan saya ajarkan. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga, dan juga di sini kita harus percaya bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah itu wajib diimani dan dipercaya oleh kita sebagai umat Islam. Nah, kitab-kitab Allah yang diturunkan itu ada dua, ada kitab samawi dan ada kitab ardi. Kalau kitab samawi ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan kitab ardi adalah kitab buatan manusia yang diciptakan oleh manusia ya. Ini perbedaannya. Kalau kitab samawi ini terdiri dari satu kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Injil, yang ketiga adalah kitab Zabur, yang keempat adalah kitab atau Al-Quran ya. Nah, sedangkan kitab ardi di sini adalah kitab yang diciptakan oleh manusia. Di antaranya adalah kitab Weda, yang kedua Tripitaka. Nah, kita bahas tentang kitab samawi ya. Jadi kitab samawi ini adalah kitab yang secara langsung diturunkan Allah itu, diterima oleh para nabi, para rasulnya, dan diedarkan, diamalkan, serta diajarkan kepada umatnya. Dimulai dari kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, ini Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Nah, isi dari kitab Taurat ini adalah tentang keesaan Allah ya. Jadi bukan ada perintah untuk puasa, zakat, dan seterusnya. Sama dengan kitab Injil dan kitab Zabur, ini dirangkum di dalam kitab Al-Quran ya. Nah, ini disebut dengan kitab samawi. Agama juga ada agama samawi dan agama ardi. Agama samawi satu, agama Kristen, kedua agama Yahudi, yang ketiga adalah agama Islam. Sedangkan di sini agama ardi, Hindu, kedua Buddha, yang ketiga adalah Konghucu, yang keempat adalah Shinto, dan lain-lain. Nah, ini ya perbedaannya, agama samawi adalah ada 3, kalau agama ardi itu banyak. Dan kitabnya juga, kalau misalnya agama samawi itu ada 4, kalau ini juga banyak sama. Jadi yang diakui oleh negara kita sebagai negara Indonesia adalah inilah agama-agama ini. Nah, kita kembali kepada iman kepada kitab-kitab itu. Dan kita garis bawahi tentang Al-Quran. Al-Quran ini
diturunkan kepada Nabi Muhammad yang isinya adalah gabungan dari kitab-kitab terdahulu, ya. Sebagaimana dari dalam Al-Qur'an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Jadi orang Islam itu wajib percaya, mengimani bahwa sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah ini ya, kitab Taurat, Injil, Zabur itu. Kalau kita ingin tahu isinya kitab Taurat, Injil, Zabur itu, kita lihat aja di Al-Quran. Di Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Musa, maka di situ adalah isi dari kitab Taurat. Kalau kita ingin tahu yang namanya Injil, maka kita melihat riwayat dalam Al-Quran tentang Siti Maryam dan Nabi Isa, ya. Dan juga kalau kita di Al-Quran ada riwayat Nabi Daud, disitulah isi dari kitab Zabur. Nah, dirangkum di dalam Al-Quran menjadi satu. Nah inilah yang wajib kita percayai dan wajib kita imani, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran ada kitab yang pernah diturunkan, ya, sebelum Al-Quran. Al-Quran ini tidak semata-mata langsung diturunkan begitu saja, ya. Sebab Al-Quran ini diturunkan dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri daripada 114 surat, ya. Kalau ayatnya terjadi perdebatan, ya, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 6, 2, ada 6, 2, 5, 6 dan seterusnya. Nah, di dalam turunnya Al-Quran ini, ya, dengan jangka waktu sekian, kenapa sampai lama seperti itu? Supaya Al-Quran itu dipahami, ya. Dan ini juga dulunya itu bukan berbentuk kitab, tapi berbentuk suhuf. Nih, ini atas inisiatif dari para sahabat, bahwa pada waktu itu para sahabat banyak yang meninggal dunia di medan perang. Orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal. Dikhawatirkan nanti di akhir zaman orang tidak akan mengenal yang namanya Al-Quran itu seperti apa, bacaannya seperti apa. Maka inisiatif beliau-beliau dibuatlah, dikumpulkanlah para penghafal itu dan menjadi berbentuk kitab. Itu tentang Al-Quran, ya. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini juga melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur, ya. Jadi malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu itu ada yang seperti gemerincing lonceng, ada yang melalui mimpi, ada lagi yang secara langsung berhadapan malaikat Jibril dengan rupa yang aslinya. Nah ini, ya, ada yang ketika Nabi Muhammad melakukan halwat atau bersemedi di gua yang disebut dengan gua Hiro, ya, dan lain-lain. Gitu. Ini kalian kita nanti bisa dibuka, dilihat, ya, di dalam tayangan-tayangan yang nanti Bapak akan kirim kepada kalian. Ini tentang Al-Quran, ya. Nah, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah ini, jangan sampai tujuannya itu ya gini, ya. Jangan sampai ketika ada Al-Quran kita abaikan. Ketika ada Al-Quran berserakan di bawah kita abaikan. Kayak melihat najis. Padahal itu adalah kitab suci umat Islam yang wajib kita hormati dan kita hargai. Nah itu, ya, yang perlu kalian pahami tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bapak hanya memberikan pengantarnya dan silahkan kalian dibuka, ya, tentang link-linknya iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Dan juga perlu kalian
ketahui juga ya, yang namanya kitab Injil, kitab Veda itu seperti apa, Tripitaka itu juga seperti apa, sebagai pembanding, bukan untuk dipelajari silahkan, bukan untuk diamalkan ya. Hanya sekedar mengetahui saja ya. Saya kira itu yang Bapak sampaikan pada hari kesempatan ini, dan silahkan kalian dibuka linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.